Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feruza akan mempresentasikan hasil dari 10 artikel mengenai akomodasi. Yang pertama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2025 mengenai analisis dampak penurunan okupansi hotel di Bali terhadap perilaku wisatawan domestik. Di sini menyatakan mayoritas wisatawan dengan 123 responden mengungkapkan bahwa mayoritas wisatawan domestik memesan akomodasi melalui OTA atau online travel agent seperti Traveloka dan Agoda. Ulasan online menjadi faktor penentu wisatawan membandingkan hingga 10 akomodasi sebelum memutuskan menginap. Selanjutnya, dari Kementerian Pariwisata RI, Antara News pada tahun 2025, penurunan okupansi hotel berbintang 2025 mengungkapkan bahwa okupansi hotel berbintang turun hingga 3,54 poin persentase pada tahun 2025. Menteri Pariwisata menyoroti pergeseran wisatawan ke akomodasi alternatif, villa dan apartemen yang menawarkan pengalaman unik. Sebagai akomodasi alternatif beroperasi tanpa izin menciptakan persaingan tidak sehat bagi hotel yang taat regulasi. Selanjutnya dari Tribun Jabar tahun 2026, wisatawan Indonesia paling memilih di Asia. Di sini 45% filter tipe akomodasi tertinggi di Asia. Wisatawan Indonesia paling selektif dalam memilih jenis penginapan. 17% preferensi hotel tetap menjadi pilihan utama, namun menghadapi tekanan dari segmen alternatif. 7% minat apartemen, segmen yang tumbuh signifikan, sering kebutuhan ruang lebih fleksibel. Fasilitas yang wajib dicari yaitu kolam renang, sarapan, dan internet cepat. Sedangkan 5% minat villa, privasi dan pengalaman personal menjadi daya tarik utama. Selanjutnya dari Amadeus tahun 2026 mengenai Travel Dreams from Data Delight. Di sini Mental Health Research, 41% wisatawan ingin kembali dari liburan dengan sistem saraf yang lebih tenang. Well-being kini menjadi ekspektasi bukan bonus. Sleep optimization, paket tidur berkualitas, early check-in, dan peningkatan kualitas udara menjadi diferensiator kompetitif yang nyata. Yang terakhir, peluang pendapatannya, hotel kelas menengah dapat membuka pendapatan tambahan hingga $1 juta per tahun melalui personalisasi well-being. Selanjutnya dari Travel and Tour World tahun 2026, model biaya tetap alternatif dari Komisi OTA. Inovasi dari startup Grabster dari Skotlandia menyatakan model manajemen biaya tetap white label sebagai alternatif komisi berbasis pendapatan dari OTA. Kendali merek penuh, hotel independen mempertahankan identitas mereka tanpa bergantung pada platform pihak ketiga. Sedangkan pengurangan biaya operasional, biaya tetap yang terprediksi menggantikan komisi fluktuatif, meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya dari Deputi Industri dan Investasi tahun 2025
mengenai ancaman akomodasi ilegal bagi ekosistem pariwisata. Masalah yang teridentifikasi yaitu villa ilegal yang beroperasi melalui LTA asing, mengancam keberlangsungan hotel yang taat regulasi. Persaingan tidak sehat ini merugikan ekosistem pariwisata secara keseluruhan. Di sini melalui 3 tahap yang ilegal. Yang pertama, tidak membayar pajak tanpa standar keamanan dan rencana penindasan. Selanjutnya, dari Emerald tahun 2025 tentang memorable tourism experience dan niat berkunjung kembali. Keramahan tuan rumah, hospitality personal berperan krusial dalam menciptakan memorable tourism experience. Flash attachment, pengalaman berkesan membangun keterikatan emosional terhadap tempat yang secara signifikan mempengaruhi niat wisatawan untuk kembali. Selanjutnya, loyalitas berbasis pengalaman. Investasi pada pengalaman tamu bukan sekedar biaya. Ini adalah strategi retensi yang terbukti secara akademis. Selanjutnya dari Badan Pusat Statistik pada Desember 2025 mengenai statistik hotel dan akomodasi Indonesia tahun 2025. Data makro industri, publikasi resmi BPS menyajikan data fundamental untuk analisis pasar perhotelan nasional, mencakup jumlah usaha akomodasi, tingkat hunian kamar, rata-rata lama menginap, dan kontribusi tenaga kerja. Selanjutnya dari MDPI tahun 2025, pelajaran dari Spanyol bahasa Touristification. Andalusia Spanyol, lonjakan short-term rentals yang difasilitasi platform digital menimbulkan kritik serius terkait keberlanjutan di kota wisatawan budaya seperti Seville dan Granada. Dampak sosialnya yaitu kenaikan harga sewa mendorong warga lokal keluar dari pusat kota. Dampak ekonominya, pendapatan pariwisata tidak merata, mengalir ke pemilik platform yang bukan komunitas lokal. Dan referensi untuk Indonesia, Bali dan destinasi warisan budaya Indonesia perlu mengantisipasi pola serupa. Selanjutnya dari Travel and Tour World tahun 2026 mengenai volatilitas pasar saat event besar. Pelajaran FIFA World Cup tahun 2026 menyatakan 70% kamar dibatalkan. Ruang yang awalnya dipesan melalui blokir FIFA akhirnya dibatalkan, menunjukkan risiko tergantungan pada satu sumber pemesanan. Peringatan industri perhotelan, harga tiket tinggi dan kebijakan pembatalan FIFA menghambat proyeksi pendapatan pariwisata event besar tidak selalu menjamin okupansi stabil. Implikasi strategis untuk Indonesia yaitu yang pertama, diversifikasi saluran pemesanan. Jangan bergantung pada satu sumber tamu, terutama saat event besar. Yang kedua, kebijakan pembatalan fleksibel. Proteksi pendapatan melalui kebijakan referensi yang adaptif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.